Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya. Kita bersyukur hari ini sudah kembali memasuki hari Minggu, tanggal 13 April 2025. Kita tentunya sudah bersukacita karena bisa beribadah, menyembah Tuhan dan melayani hari ini. Dan saya terus berdoa agar Bapak Ibu Saudara semua tetap setia beribadah karena kita tahu ibadah itu mendatangkan keuntungan. Ibadah itu memiliki manfaat yang sangat luar biasa sekali untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan hari ini sebelum saudara tidur dan menikmati istirahat, kita akan sama-sama belajar lagi mengenai kemuliaan Kristus dalam menyambut Hari Raya Paskah dan kebangkitan Kristus pada bulan ini. Dan hari ini dalam renungan malam saya beri judul Yesus di Surga Penuh Kemuliaan. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Yesus saat ini berlokasi di surga. Selain tentunya Dia Tuhan yang Maha Hadir, Dia bisa berada di mana saja, termasuk di hati kita. Namun setelah Dia menyelesaikan tugas penyelamatan, Alkitab menyatakan setelah Dia bangkit, Dia naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa. Dan di surga Yesus itu penuh kemuliaan, bukan hanya di bumi saja. Kita membaca ayat hafalan kita hari ini dari Kisah Para Rasul 7 ayat 55 yang berkata demikian. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, saya percaya saudara sudah tahu ayat ini. Ini adalah ayat di mana Stefanus yang sebelum dia mati dirajam dengan batu, dia melihat penglihatan mengenai sorga dan dia melihat kemuliaan Allah dan Yesus yang berdiri di sebelah kanan Allah. Saudara, biasanya Yesus selalu digambarkan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tetapi dalam ayat ini berdiri, dan kita tahu ini menyambut Yohanes yang sebentar lagi akan ke surga karena martir di dalam iman yang dia percayai karena Kristus. Nah saudara, namun tekanan yang saya mau berikan melalui ayat ini adalah Yesus itu penuh kemuliaan, bukan hanya di bumi tapi juga di surga. Karena surga adalah takhta dan tumpuan kakinya. Ada begitu banyak ayat-ayat yang berbicara mengenai hal ini. Saya akan memberikan beberapa ayat dari kitab Wahyu yang menyatakan bahwa Yesus itu penuh kemuliaan di surga. Saudara, kitab Wahyu itu kitab nubuatan mengenai apa yang terjadi di masa depan, khususnya dalam 7 tahun masa tribulasi. Tetapi Yohanes tidak selalu memberikan visi atau penglihatan yang ia lihat selalu keadaan yang di bumi saja. Kadang-kadang Yohanes dibawa ke surga dan Tuhan memperlihatkan kepadanya kemuliaan surga. Dan salah satu kemuliaan surga yang ditunjukkan kepada Yohanes adalah ia melihat kemuliaan Kristus di sana. Misalnya di dalam Wahyu pasal 4 ayat 11, Yohanes melihat takhta Allah di surga. Dan saya percaya takhta ini mengacu kepada Kristus yang sudah menang atas musuh-musuhnya dan layak menerima takhta ini. Dalam Wahyu 4 ayat 11 di sana dikatakan, "Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan." Lalu pasal 5 ayat 11-12 di sana dikatakan, "Maka aku melihat dan mendengar suara banyak malaikat sekeliling takhta. Makhluk-makhluk dan tua-tua itu jumlahnya mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, Anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian."
Saudara, ini jelas sekali menggambarkan Yesus, karena Yesus itu disebut anak domba dalam ayat ini. Masih banyak lagi ayat-ayat yang lain, misalnya dalam Wahyu 7 ayat 11-12 yang mirip dengan dua ayat yang saya sudah baca tadi. Dengan referensi-referensi tersebut yang saya sudah sampaikan, bisa dipastikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan Allah yang penuh dengan kemuliaan, bukan hanya di bumi ini saja, tapi juga di surga. Dan kabar baiknya bagi kita semua adalah Yesus akan membawa kita kepada kemuliaannya di surga kekal suatu hari kelak. Saat kita terangkat ke surga, atau kalau kita sudah meninggal dan kita menerima tubuh kemuliaan dibangkitkan, maka kita akan bersama dengan Kristus diam dan menyaksikan kemuliaannya yang maha besar dan dahsyat. Wow, luar biasa. Karena itu mari selalu kagumi Tuhan Yesus. Beritakan Injil, beritakan Dia kepada sebanyak mungkin orang, sehingga mereka pun dapat melihat kemuliaan Kristus di dalam diri kita, dan akhirnya mereka menjadi percaya. Mari terus hidup memuliakan Tuhan, biar renungan malam ini menambah kembali pengertian kita akan kemuliaan Kristus yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.